Pada suatu hari ketika saya lagi gabut, saya nemu iklan game ya, yang cukup menarik. Nah, jadi awalnya tuh monster kecil, terus jadi besar, dan level tertingginya tuh monsternya berevolusi, guys. Karena idenya menarik dan aku juga lagi gabut ya, jadilah aku bikin tantangan ke diriku sendiri. Awalnya tantangannya simpel, tapi ternyata ada banyak hal yang nggak aku pikirin. Dan untuk, tools-nya mungkin aku pakai Unity ya, karena sebelumnya pernah pakai. Buka Unity, bikin new project, dan kasih nama project-nya. Nah, di game yang seperti ini, hal yang paling penting adalah karakternya. Jadi aku buat kode yang bisa mendeklarasikan apa yang disebut dengan karakter. Min, kok karakternya simpel banget? Sebenarnya aku kepikiran buat yang atributnya ada banyak, ada mekanik skill, roll, buff, debuff, elemen, dan sebagainya. Cuma, aku satu orang, guys. Dan pas aku nyoba bikin yang kayak gitu, gak butuh waktu lama buat bangunannya roboh gitu. Jadi, bikin lantai satu yang kokoh dulu deh. Oke, di sini ada 3 scene yang pengen aku buat, yaitu main menu scene, battle scene, sama gacha scene. Untuk scene di main menunya itu simple ya, cuma ada 2 tombol, dan kalau tombolnya ini dipencet, dia bakal pindah scene. Jadi aku cari tutorial di YouTube gimana caranya pindah scene, aku ikutin, aku pahamin, dan aku praktekin itu bisa, dan itu gampang. Jadi banyak sepuh sudah berserakan di luar sana di YouTube ya, teman-teman tinggal cari aja mereka sepuh yang sangat humble dan sangat mudah dimengerti kok. Jadi aku nggak bakal jelasin di sini. Intinya kalau ini battle diklik, scene-nya bakal pindah ke battle scene, kalau gacha diklik bakal pindah ke gacha scene. Ya kayak gitu doang sih. Setelahnya saya akan membuat battle scenes. Nah, jadi saya mengambil referensi dari salah satu game yang dulu pernah saya mainkan ya, model kayak gini, dan saya contek layoutnya. Gimana hasil contekanku, guys? Bagus gak? Back to topic, layout pada Unity pada dasarnya adalah matematika dan koordinat. Untuk algoritma lengkapnya, teman-teman lihat aja di slide. Bilang aja malas ngejelasin. Ya, emang. Oh ya, aku bakal perlu tampilan juga untuk karakternya, jadi aku bikin yang simple aja. Dan setelahnya tinggal uji coba, tada, berhasil. Oke, untuk algoritma mekanik gameplaynya, lagi-lagi karena aku malas ngejelasin, jadi aku jelasin aja pesan kesannya. Algoritma ini cukup simpel. Simpel sih, bukan mudah ya, simpel. Jadi teman-teman yang baru belajar pemrograman itu kan belajar input, output, percabangan, perulangan, sama fungsi. Nah itu doang udah cukup buat bikin algoritma ini. Cuma algoritma ini bisa bikin aku mikir juga dan bikin aku pusing. Jadi ada beberapa eh, modifikasi dan revisi ya di algoritma itu. Teman-teman bisa lihat di slide-nya. Semoga gampang dimengerti sih slide-nya. Untuk hasil dari algoritmanya itu sendiri, itu langsung kelihatan outputnya. Jadi pemainnya itu nggak bisa nikmatin. Jadi itu kayak fitur skip battle. Nah, skip battle. Biar gameplaynya bisa dinikmati sama pemainnya, aku nyari cara buat ngasih jeda pada beberapa titik algoritmanya. Dalam proses pembuatan algoritmanya itu tidak berjalan mulus, jadi ada beberapa error yang aku hadapi ya. Setelah beberapa kali error, kena mental dan mimpi buruk, akhirnya aku ketemu akar permasalahannya. Aku ketemu pas aku nge-debug nih. Jadi akar masalahnya itu kodeku nggak sinkron. Harusnya sinkron. Jadi gini, di pertama, teman-teman masih ingat algoritma gameplay yang ini? Nah, itu pengaplikasian dalam kode C#-nya seperti ini. Nah, lanjut untuk algoritma yang seperti yang ini, itu pengaplikasiannya ada dalam fungsi berikut ini. Fungsinya itu lumayan kompleks dan butuh banyak waktu buat ngeksekusinya. Kalau pemain itu nggak nge-skip battle-nya. Jadi battle normal gitu yang bisa dinikmati itu prosesnya agak lama. Jadi seperti itu. Itu aja yang penting. Next. Pas kode ini dijalanin, itu dia jalan biasa sampai di sini while-nya ini. Nah, dia bakal ke ini kan. Nah, karena dia tidak sinkron, dia nggak bakal nunggu proses yang pertama selesai untuk lanjut ke proses selanjutnya. Teman-teman coba lihat deh di gambarnya ini. Oke, ada 2 hal yang perlu kita perhatikan di sini ya. Yang pertama adalah waktu dan karakter yang mana yang melakukan aksi. Nah, seperti itu. Jadi, ini penamaan karakternya aku namain pakai angka ya. Nah, ini.
Yang pertama itu yang pertama menyerang dan yang kedua menyerang, itu kan nggak ada masalah di sini. Nah, masalahnya di sini. Nah, di giliran ketiga, itu satu dan 3 menyerang secara bersamaan. Nah, selanjutnya itu 2 dan 4 yang menyerang secara bersamaan. Jadi, dia tuh nggak nunggu yang pertama selesai. Setelah ngerti, ya tinggal nyari kata kuncinya aja langsung selesai itu error sih. Itu cukup menjengkelkan juga, tapi ya aku belajar sesuatu dari sana juga. Itu udah mepet, aku putuskan buat bikin satu lagi fitur, yaitu fitur gacha. Nah, aku mulai dari layoutnya ya. Seperti biasa karena editornya ini malas banget, sudah di puncak kemalasannya sepertinya. Jadi, ya gitu. Nah, pada gacha ini ada 4 rarity ya atau kelangkaan. Min, rarity slur ini apaan nih, Min? Oh, itu branding original, guys. Lihat nih. Mantap Slur, Super Legendary Ultra Rare. Original gak tuh? Oke, balik ke algoritma gacanya. Gimana caranya ngasih tahu komputer kalau kelangkaan A atau rarity A punya peluang sekian, rarity B punya peluang sekian, C dan sekian dan seterusnya dan seterusnya. Gimana caranya? Nah, jadi cara yang bisa aku pikirkan adalah aku generate dulu angka random dari 1 sampai 100. Nah, habis itu angka randomnya dicek. Nah, dari setiap 1 sampai 100 angka yang ada pada kemungkinan itu, nah jadi bakal dibagikan ke semua rarity dan berapa jumlah presentase kebagiannya. Seperti itu. Semoga penjelasannya masuk ya, soalnya cukup sulit menjelaskan ini. Nah, setelah itu jadi, tinggal dikasih warna dan coba. Yeay, berhasil. Oke, untuk terakhirnya, aku kepikiran buat bikin ngasih gambar dari karakter-karakternya. Jadi gini, aku ngasih nama kan karakter-karakternya ini. Ada ya, ada 10 karakter total. Nah, itu nama-namanya tuh kayak monster kuno gitu loh, monster legenda Romawi atau apa gitu. Ya, gitulah. Macam-macam campur aduk gitu. Nah, aku pengen ngasih gambar. Nah, jadilah aku ke AI image generation ya. Nah, ini disclaimer juga buat teman-teman. Kalau teman-teman nyoba bikin game yang itu ada konten AI di dalamnya, mau itu gambar, mau itu tulisan, nah itu Steam nggak bakal ngasih. Nah, jadi karena game industri itu besar ya, dan Steam juga nggak mau ngelihat PHK massal di eh, industri gamenya dan kreator-kreator gamenya. Jadi itu keputusan yang benar lah, gitu. Benar buat developer-developernya karena mereka nggak kehilangan pekerjaan mereka gitu. Nah, jadi aku bakal make apa namanya image generation ini buat nampilin aja rencananya mau pakai gambar apa dan untuk gambar apa dan kayak gimana dan di mana. Di saat apa. Nah, misalnya gambar yang chibi-chibi ini buat, gameplaynya, battle gameplaynya dan yang ini yang, apa namanya, yang uwu-uwu ini untuk wallpapernya. Itu misalnya kalau, login game itu kan, langsung disambut sama, "Iya!" gitu. Oke, yang kayak itulah. Nah, juga aku juga kepikiran buat bikin story-nya. Nah, jadi kalau game, yang model kayak gini tuh, nggak ada story itu hambar rasanya. Jadi aku juga bikin satu, cerita yang lumayan dark juga yang bikin orang depresi gitu. Ada itu juga, apa namanya, scratch atau rencana, ya seperti itu. Ya nggak tahu lah nanti gimana. Cuma kalau kataku sih dari Wibu ya, kesuksesan sebuah game dalam mendeliver karakter story-nya atau karakter bonding-nya itu bisa dilihat dari seberapa banyak dojin yang dimiliki oleh komunitas tersebut gitu ya, guys, ya. Oke, kayaknya segitu aja dulu gabutku dalam video ini ya. Misalnya kalau aku gabut lagi mungkin bakal aku lanjutin pembuatan gamenya, mungkin sampai publish ya mungkin, nggak tahu, mungkin aku
super duper gabut sampai bisa nge-publish game-nya. Oke guys, segitu dulu biar nggak, eee, aneh-aneh lagi aku ngoceh. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.